Di negeri bersalju, ada seorang prajurit yang pikir hidupnya hanya tentang perintah dan peperangan, sampai ia dikirim ke tempat yang tak pernah ia pahami. Langit Rusia sore itu diselimuti awan kelabu. Kabut tipis turun menyelimuti barak militer. Di sudut ruang gelap, duduk seorang pria bertubuh kekar dengan tatapan kosong. Namanya Ivan Mikhailov. Usia 28 tahun, tentara pasukan khusus. Tatapannya tajam, namun di balik sorot matanya tersembunyi beban yang tak terucap. Sejak usia 18 tahun, hidup Ivan hanyalah senapan, pelatihan militer, dan medan perang. Ia tumbuh tanpa keluarga yang utuh. Ayah dan ibunya sudah tiada. Sejak saat itu, Ivan tak lagi percaya pada Tuhan atau pada siapapun. Agama hanya candu, katanya suatu hari kepada rekannya. Tuhan tidak menyelamatkan siapa-siapa di medan perang. Suatu malam di sela misi yang seharusnya rutin, Ivan menerima perintah yang mengubah segalanya. Ia ditugaskan ke sebuah daerah konflik di Timur Tengah, tempat yang hanya ia kenal lewat berita dan misi rahasia. Tugasmu hanya observasi dan pengamanan, tapi jangan lengah, tempat itu penuh dengan ideologi, kata komandannya sambil melemparkan map berisi foto-foto satelit desa kecil yang tampak damai tapi disebut berbahaya. Ivan kala itu hanya mengangguk. Ia tak peduli dengan ideologi. Baginya tugas adalah tugas. Ketika ia tiba, suasana begitu berbeda. Pasir menggantikan salju. Suara tembakan jarang terdengar, tapi suara lain justru mencuri perhatiannya, yaitu suara azan. Hari pertama Ivan duduk di pos pengawasan saat fajar. Langit mulai berubah warna dan tiba-tiba terdengar suara menggema dari kejauhan. Suara adzan berkumandang. Ivan mendadak menoleh, bukan karena takut, tapi karena getaran aneh dalam dadanya. Ada yang lain dari suara itu, tidak seperti pidato militer atau propaganda. Ini tentang dalam dan menghujam. Ia tidak tahu bahwa itu awal dari retakan di dinding hatinya yang selama ini ia bangun dengan peluru dan kebencian. Saat malam tiba dan suara itu kembali terdengar, Ivan menyadari sesuatu yang lebih aneh. Matanya basah. Ia seorang prajurit tempur yang tak pernah menangis sejak usia 14 tahun. Tak ada yang tahu. Ia sendiri pun tak mengerti. Tapi dalam diam, ia mulai bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi padaku? Mereka bilang suara itu hanya panggilan biasa, tapi bagi Ivan itu seperti ada sesuatu dari dalam dirinya yang retak. Malam kedua di desa kecil itu, langit timur tengah terlihat tenang. Ivan duduk di luar pos, bersandar pada tembok bangunan tua sambil menatap bintang. Senapannya tergeletak di samping. Belum ia bersihkan, tapi malam itu pikirannya tidak ada di senjata. Ia masih terngiang-ngiang suara yang ia dengar pagi tadi. Ia mencoba mengabaikan, menyembunyikan kebisingan lokal, tapi tubuhnya tidak bisa berbohong. Ada sesuatu yang menusuk, membelah lapisan batin yang selama ini tertutup oleh dendam dan trauma. Ketika azan Isya berkumandang, Ivan refleks menoleh ke arah suara. Kali ini lebih jelas. Suara muadzin tua dari masjid kecil hampir roboh tapi tetap berdiri. Suaranya lirih, serak tapi penuh keyakinan. Entah mengapa Ivan merasa seolah suara itu dipanggilkan khusus untuknya. Dadanya sesak seperti ada gumpalan emosi yang selama ini tertahan.
dan kini mencari jalan untuk keluar. Ia berdiri cepat, berjalan menjauh dari pos dan menuju reruntuhan bangunan kecil yang sepi. Di sana, ia duduk bersila, tangan gemetar dan air mata mulai menetes begitu saja. "Apa yang kau lakukan padaku?" bisiknya lirih. Entah kepada siapa. Akhirnya ia mencoba menenangkan diri, menampar pipinya sendiri, menegaskan kembali, "Aku ini tentara, aku tidak lemah." Tapi air mata itu tak mau berhenti. Tangis itu bukan karena takut, bukan karena luka, tapi karena kerinduan pada sesuatu yang belum pernah ia kenal. Keesokan harinya Ipan melihat anak kecil berlari ke masjid sambil tertawa. Anak itu bernama Yusuf, usia 10 tahun, mengenakan peci putih dan baju koko yang kebesaran. Di belakangnya seorang laki-laki tua, berjalan pelan dengan tongkat kayu. Abdul Karim, sang imam masjid. Ipan memperhatikan dari jauh, ia tak tahu kenapa, tapi hari itu ia mengikuti mereka dari kejauhan. Saat waktu zuhur tiba, ia duduk di balik dinding luar masjid, mendengar lantunan salawat tanpa terlihat. Ia tak mengerti artinya, tapi hatinya memahami sesuatu. Kenapa tempat ini tidak membuatku ingin lari? Kenapa suaranya membuatku ingin diam? Malam itu di tempat tidurnya, Ipan tak bisa tidur. Ia memejamkan mata, tapi yang ia dengar hanyalah suara azan. Dan untuk kedua kalinya, ia menangis. Tapi kali ini, ia tidak menahan tangisan itu. Ia biarkan air mata itu mengalir, seolah menghapus debu-debu kelam yang selama ini menutupi jiwanya. "Apa ini hidayah?" tanyanya dalam hati, meski ia bahkan belum paham arti kata itu. Ipan mulai mengubah rutinitasnya. Ia kini sering berlama-lama di sekitar masjid kecil itu. Dari balik dinding ia mencuri dengar khutbah, menyimak bisikan doa, dan mencatat diam-diam nama-nama yang sering disebut: Muhammad, Allah, Rahmah, dan Sabar. Setiap kali Yusuf dan Abdul Karim lewat, Ipan pura-pura sibuk, tapi ia tahu hatinya makin dekat pada mereka. Suatu hari Ipan mendekat, membeli mushaf Al-Quran, terjemahan dalam bahasa Rusia di sebuah pasar. Ia menyembunyikannya di bawah bantal, membacanya malam-malam. Satu ayat mengusik hatinya. Hatinya seolah-olah ditampar. Ia mulai merasa seperti hidupnya tak lebih dari barisan luka dan kebohongan. Tapi di sisi lain, perintah baru datang dari markas besar. Ipan diminta menyusup lebih dalam ke komunitas masjid dan melaporkan aktivitas keagamaan yang mencurigakan. Ia bingung. Ia tahu masjid itu bukan sarang teroris, tapi tugas tetaplah tugas. Mereka itu hanya orang-orang yang ingin hidup tenang, gumamnya. Namun, jika ia menolak, bukan hanya karirnya yang hancur, ia bisa dicurigai sebagai pengkhianat. Ipan mulai datang ke masjid secara terbuka. Awalnya hanya duduk di serambi, memperhatikan. Lalu Abdul Karim menegurnya dengan senyum ramah. "Kau tertarik atau tersesat?" canda sang imam. "Mungkin keduanya," jawab Ipan singkat. Itulah awal persahabatan mereka. Abdul Karim tak pernah menghakimi, hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan Ipan dengan tenang dan penuh kasih. Ia menjelaskan tentang sholat, tentang tauhid, tentang arti hidup dalam Islam. Ipan semakin sering hadir. Ia mulai belajar wudhu, ia mulai menghafal bacaan sholat, tapi ia belum berani mengucapkan syahadat. Suatu malam ketika semua orang telah tidur, Ipan berdiam di dalam kamarnya. Dengan tubuh gemetar, ia menirukan gerakan sholat dari ingatannya. Saat ia bersujud untuk pertama kalinya, ia menangis seperti anak kecil yang baru saja pulang ke rumah setelah tersesat. "Tuhan, jika Kau ada,
inilah aku, ucapnya dalam sujud itu. Malam itu ia merasa lebih damai daripada seluruh hidupnya yang penuh ledakan dan peluru. Ipan mendapat laporan bahwa markas akan melakukan operasi penyergapan ke desa. Intel menyebut masjid menyembunyikan simpatisan militan. Ipan tahu itu tidak benar. Ia sudah hidup bersama mereka. Ia segera mencari cara untuk memperingati Abdul Karim, tapi ia terlambat. Malam itu pasukan Rusia datang. Suara tembakan mengguncang desa. Yusuf berlari ketakutan. Abdul Karim tertembak di bahu. Ipan berdiri di tengah kekacauan, mengangkat tangannya berteriak kepada rekan-rekannya, "Berhenti, mereka bukan musuh." Tapi tidak ada yang peduli. Satu peluru menembus tubuh Ipan tepat di dada. Ia terjatuh di depan masjid. Darah mengalir sementara Yusuf menggenggam tangannya sambil menangis. "Ishhad ya Ipan, ishhad." Ucapan syahadat, bisik Abdul Karim yang mendekatinya. Dengan napas tersisa, Ipan menatap langit dan mengucapkan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ia resmi menjadi muslim dalam pelukan darah dan air mata. "Ipan selamat, mukjizat," kata warga. Luka tembaknya pulih perlahan, namun jiwanya telah berubah selamanya. Ia keluar dari militer, menolak kembali ke Rusia. Ia memilih tinggal di desa itu, belajar Islam sepenuh hati. Namanya kini Ismail Mikhalifov. Ia memakai gamis putih sederhana, sering duduk di serambi masjid membaca Al-Quran. Setiap kali azan berkumandang, air matanya mengalir. Ia tak lagi menangis karena bingung. Kini ia menangis karena syukur. Suatu hari muazin masjid sakit, Ismailah yang diminta mengumandangkan azan. Ia berdiri di menara kecil masjid, lalu dengan suara penuh getaran jiwa, ia memanggil, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Warga terdiam, mata mereka berkaca-kaca. Suara itu datang dari seorang yang dulu datang membawa senjata, kini berdiri memanggil pada kebaikan. Di tanah asing, seorang tentara Rusia menemukan rumah yang sebenarnya bukan terbuat dari tembok dan senjata, tapi dari keimanan dan ketenangan jiwa. Ia dulu datang untuk memata-matai, tapi ia justru dipanggil oleh suara langit. Karena hidayah bisa datang lewat luka, bahkan lewat azan pertama yang menggetarkan dada.